Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat datang di media edukasi Rodatul Jannah. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, kita akan belajar hadis. Ada 2 hadis yang akan kita pelajari. Yang pertama, hadis tentang malu, dan yang kedua, hadis tentang berkata benar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi hadis tentang malu dan berkata benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang dianjurkan dalam hadis tentang malu dan berkata benar. 3. Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadis tentang malu dan berkata benar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar 2 hadis sekaligus. Yang pertama, hadis tentang malu, dan yang kedua, hadis tentang berkata benar. Lafaz hadis tentang malu yaitu al-haya'u minal iman. Yuk diikutin pelan-pelan yuk. Al-haya'u minal iman. Artinya, malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Bisa kan? Nah, insya Allah kalian akan mudah untuk mengingat dan menghafalkannya. Hebat semuanya anak soleh. Kandungan hadis tentang malu yaitu malu adalah salah satu sifat mulia. Dengan sifat ini, seseorang terdorong untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan larangan. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya adalah jika itu sesuatu yang baik, maka kita harus berani melakukan. Janganlah malu untuk melakukan suatu kebaikan. Namun, ketika kita akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita harus malu. Malu kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha melihat. Contohnya, mencontek ketika ulangan, atau berbohong kepada ayah dan bunda. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus malu ketika akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Malunya seseorang bukan pada tempatnya adalah kelemahan. Maksudnya apa, Nak? Maksudnya ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kita malu melakukannya, itu merupakan tanda kelemahan diri orang tersebut. Contohnya, ketika kalian diminta untuk maju ke depan, untuk menampilkan hafalan, kalian harus mau, harus berani. Karena jika tidak, itu merupakan kelemahan kalian. Anak soleh insya Allah tidak seperti itu. Rasulullah SAW itu sangat pemalu. Tetapi Rasul tidak pernah malu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang tahu arti amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, hebat, ada anak yang tahu. Ya, betul. Amar ma'ruf nahi mungkar
Artinya, memerintahkan melakukan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang tidak baik. Rasulullah itu sangat pemalu, tetapi ketika menegakkan amar ma'ruf atau kebaikan, Rasulullah sangat berani anak-anak. Dan ketika Rasulullah nahi mungkar, itu juga dilakukan dengan hebat. Itulah Rasulullah SAW, junjungan kita. Nah, itu hadis yang pertama kita pelajari. Yang kedua, yaitu hadis tentang berkata benar. Lafadznya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Diulangi yuk sama-sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Masya Allah, hebat ya anak-anak itu ya. Artinya apa? Artinya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kandungan hadis tentang berkata benar yaitu keutamaan menjaga lisan dengan perkataan yang baik. Apabila tidak bisa lebih baik, diam. Maksudnya apa sayang? Maksudnya yaitu jika kita tidak bisa menjaga lisan dengan perkataan yang baik, contohnya kita suka mengumpat, suka mengejek. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh lisan. Maka kita lebih baik diam. Karena apa? Karena perkataan yang kita ucapkan suatu saat nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita menghina seseorang dan orang itu tidak terima, maka orang yang menghina itu akan mendapatkan balasan ketika di akhirat nanti. Oke anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian tidak malu lagi untuk melakukan suatu kebaikan dan menjaga lisan untuk selalu bicara yang baik. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.